Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada awal pekan ini. Masih dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, mengikut Yesus. Yesus berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Orang yang mengikut Yesus akan berjalan di dalam terang, tidak di dalam kegelapan, bahkan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara, apa makna bagaimana kita mengikut Yesus? Yesus berkata demikian di dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kalau ada orang yang berkata mau mengikut Yesus, maka ada dua hal yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah menyangkal diri dan memikul salib. Saudara-saudara, apa makna kita menyangkal diri? Menyangkal diri artinya membukankan diri. Bukan diri kita yang ditonjolkan, tetapi Tuhan. Menyangkal diri artinya kita mengedepankan Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan. Sedangkan diri kita sendiri semakin kecil. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ada orang yang seolah-olah mau mengadu domba Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Lalu Yohanes Pembaptis berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal 3 ayat 30, firman Tuhan berkata, ini perkataan Yohanes Pembaptis, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Ia, Yesus harus makin besar, tetapi aku, Yohanes Pembaptis, harus makin kecil. Inilah bentuk penyangkalan diri. Bukan diri kita yang kita tonjolkan, tetapi Tuhan yang kita tonjolkan. Seringkali dalam kehidupan satu komunitas, saudara-saudara, ada saja orang yang ingin menonjolkan diri, ingin dianggap lebih hebat, ingin dianggap lebih pandai, ingin dianggap lebih kaya dari orang lain. Tetapi di sini kita belajar mengikut Yesus artinya menyangkal diri, membukankan diri, bukan diri kita tetapi Tuhan. Yang kedua adalah memikul salib. Apa makna daripada memikul salib? Yaitu mengikuti kehendak Bapa, taat kepada kehendak Bapa di sorga. Yesus berkata di Taman Getsemane, "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi." Artinya memikul salib adalah melakukan kehendak Allah di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, untuk diri kita masing-masing Tuhan telah menetapkan porsinya masing-masing. Saudara-saudara, mengikut Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib, membukankan diri. Yesus yang makin besar, kita makin kecil. Mengikut Yesus adalah memikul salib, taat kepada kehendak Bapa, mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita setiap hari. Maka firman Tuhan berkata, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami boleh ada di awal minggu ini. Segala sesuatu yang kami alami, yang kami rasakan, yang kami miliki adalah berkat dari Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, jaga, lindungi, pelihara kami. Besertalah dengan kami dalam segala aktivitas kami, perkataan, pemikiran kami. Tuntun kami dalam semuanya itu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka dari Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.